Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di-subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Di pembahasan kita seputar penelitian dan publikasi kali ini melanjutkan tema kita sebelumnya, yaitu tentang Scopus. Kalau sebelumnya kita sudah membahas Scopus di preview account dan yang mempunyai akses, sekarang kita fokus kepada afiliasi. Afiliasi adalah nama institusi atau lembaga. Oke, kalau kita contohkan, kita bisa melihat afiliasi di Indonesia tidak hanya kita melihat Universitas Islam Riau misalnya. Oke, kita bisa lihat Scopus kita. Nah, Universitas Islam Riau, karena ada afiliasi Riau di sini, ada dua berafiliasi Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim dan Universitas Riau. Oke, kita bisa lihat sini. Oke, afiliasi. Sebelum itu kita akan coba di Indonesia, kita akan lihat afiliasi secara keseluruhan. Bisa kita lihat Indonesia. Oke, Indonesia secara keseluruhan. Kalau kita ketik Indonesia, ada 442 afiliasi yang berhasil ditemukan dari, artinya apa? Ada 442 lembaga. Kalau dilihat sekitar 10% saja jumlah institusi perguruan tinggi kita, 4.000 lebih, hanya 10% saja yang institusi atau lembaga yang mempunyai dokumen di Scopus, yaitu 442. Kita lihat di Jakarta ada 72, Bandung, Surabaya. Kita bisa set berdasarkan kotanya, ya. Ini teritori yang berafiliasi. Nah, kita lihat dari yang pertama UI, ITB, UGM, IPB dan seterusnya, ada 18.000 dokumen, 14.000, ada 11.000 dokumen dan seterusnya. Kita bisa search, saya sudah search sebelumnya, Universitas Islam Riau itu di 90-an. Kita lihat di mana 90-an. Oke, di sini 90. Oke. Jumlah artikelnya 270 sampai tahun ini 2020. Di sini Kota Pekanbaru, Indonesia. Kita lihat di ranking 20. Oke, afiliasinya Universitas Islam Riau, Islamic University of Riau. Kita lihat di sini. Oke, ini lebih detailnya. Kalau kita melihat affiliation detail Universitas Islam Riau, alamatnya Jalan Karudin Nasution, Riau, afiliasi ID ini afiliasi ID. Kalau kita tadi di author kita melihat Scopus ID, sekarang afiliasi juga punya ID, ya. Ada format. Kenapa ini berbeda? Mungkin beberapa penulis menuliskan namanya Universitas Islam Riau, Islamic University, Riau Islamic University, berbeda-beda. Jadi ini harus di-compile. Mungkin ada beberapa institusi menuliskan berbeda format, mungkin terdistribusi, itu harus ada satu yang mempunyai inisiasi untuk request ke Scopus untuk menyatukan atau merger dokumen tersebut. Kita lihat dashboard ini ada dokumen 270, kita bisa lihat tadi, author 204, sekitar 40-45% saja dari total dosen, sekitar 500-an. Artinya 40% saja yang mempunyai artikel di Scopus, ya. Sementara kalau kita lihat di account preview, ini tidak bisa diakses semua. Ini lebih detail, jumlah publikasinya dalam engineering. Ini presentasi, kalau kita bisa analisa ini di engineeringnya, ya. Social science ada 12%, artinya 62 dokumen dan seterusnya. 82 dokumen di engineering, social science, computer science, fisik, astronomi, environment science, art, humanities dan lain-lain. Ini analisanya. Apalagi fitur yang kita bisa analisa dari
di sini. Oke, kalau kita bisa lihat Universitas Islam Riau di sini 270 dokumen ini kita bisa lihat lebih detail lagi. Oke. Nah, ini dari 270 itu open access ada 94 dan yang lain 176 berdasarkan tahun kita bisa lihat 2020 ada 33, 2019 ada 100, 18 45 dan seterusnya. Ini jumlah dokumen berdasarkan tahun terakhir, ya, berdasarkan tahun terakhir 2020. Dari 270 itu 2020 ada 33. Dia sortingnya berdasarkan sebenarnya bisa kita pilih juga berdasarkan newest, oldest, high citation, lowest citation, relevant atau AZ. Kita bisa sort ini, ya. Siapa yang paling banyak citasinya, ya kita bisa sort. Yang paling lama bisa sort juga, terbitan pertama tahun berapa kita bisa sort, tergantung keperluan kita. Tahun 98 ya, pertama untuk dokumen yang paling pertama kita sort, yang defaultnya dia berdasarkan news, jadi kita bisa pilih, ya, kita bisa explore. Di samping itu kita bisa melakukan analisa, ya, bisa melakukan analisa lebih detail. 270 ini, ya, berdasarkan tadi kita bisa lihat ini grafiknya, kita bisa lihat trendnya, ini hanya tabel dan grafiknya. 2019 ada 100 dokumen, sini ada. 2018 naik di sini, 2016 ini ada 35. Berikutnya kita bisa analisa juga dokumen per year by source. Ini by source, dokumen by author. Kita bisa lihat penulisnya, ini ada 30 berapa. Siap tuh dokumen by author, penulisnya siapa saja yang paling urutan yang paling banyak sampai sedikit. Dokumen by afiliasi. Afiliasi maksudnya di sini ada satu atau beberapa dokumen yang punya banyak afiliasi. Universitas Islam Riau, Kebangsaan Malaysia, Teknologi Malaysia, Chiba University, Universitas Teknologi, Petronas, Universitas Riau dan lain-lain. Dokumen by country, Indonesia, Malaysia, Jepang, Saudi Arabia, United States. Ini dokumen yang ada 270 itu berafiliasi dengan beberapa negara. Oke. Dokumen by type, kita lihat sini by type ada artikel ada 60%, conference 37%, review book chapter. Oke, di sini by subject, engineering, social science, computer science seperti yang tadi. Nah, kita bisa lihat by funding juga. Artinya apa? Selayaknya atau umumnya publikasi artikel kita di jurnal itu kita menuliskan fundingnya. Kalau kita bisa lihat analisa di sini lebih detail, dari 270 dokumen yang ada di afiliasi Universitas Islam Riau itu, funding tertingginya adalah Universitas Teknologi Petronas. Artinya apa? Publikasi itu mungkin kerjasama dari UIR dengan Universitas Teknologi Petronas, dan kerjasama dengan Chiba University, kerjasama dengan Japan Society of Information, Kementerian Riset, ya, tentunya mungkin ada publikasi dari Bahdikti dan lain-lain, UKM, UTM dan lain-lain. Nah, ini untuk dokumen yang 270. Kalau di preview kita tidak bisa melakukan analisa ini, hanya kita melihat author saja. Di sini kita bisa melakukan lebih detail, melakukan analisa sejauh mana setiap afiliasi itu. Fitur lain di afiliasi kita bisa lihat di Universitas Islam Riau tadi. Oke, di afiliasi kita kembali lagi, afiliasi UIR. Oke, ini afiliasi UIR tadi ya. Oke, baik. Yang afiliasi yang pertama kita lihat dokumen sudah kita bahas, cek satu-satu sampai ke bawah ini. Nah, yang terakhir fiturnya author. Kita bisa lihat fiturnya berdasarkan author. Oke. Totalnya ada 204 authors. Artinya apa?
sejauh ini ada 204 dosen di UIR yang sudah menulis artikel yang terindeks di Scopus. Kita lihat 204 di sini. Universitas Riau ada berafiliasi di sini. Pekanbaru, Bandung, dan berafiliasi country. Ada beberapa afiliasinya. Mulai dari yang pertama kita lihat di sini ada 56 indeksnya. Ini harusnya sama semua. Seterusnya sampai ke bawah di sini kita lihat listnya, terus sampai ke bawah. Oke, sepertinya kita search sampai per 20, artinya per 20 saja. Ya, kalau hendak melihat lebih lanjut atau kita bisa search per 100. Kita bisa lihat di sini sampai list 40 ya. Oke, atau lebih mudahnya kita bisa lihat untuk 50 siapa top 50, kita bisa search sederhana saja. Ya, sederhana. Kita bisa export juga sini. Kita search, kita export, show dokumen, view citation, request merge, save, dan banyak fiturnya. Ketika mungkin di dalam di sini ada satu author, satu penulis yang mempunyai 2 dokumen, kita bisa request untuk merger. Nanti kita akan bahas lebih detail bagaimana untuk merger, request merger 2 buah dokumen dalam satu author. Oke, mungkin artikel yang kita terbitkan itu jurnal membuat ID baru atau Scopus membuat ID baru. Pernah mengalami seperti hal itu. Artikel saya terbit tidak di ID yang sama, jadi kita request untuk merger. Oke, sini top 50 tadi kita sudah sort by top 50 di afiliasi Universitas Islam Riau. Kita lihat sampai ke bawah, update sampai sekarang Juni 2020. Di sini top 50-nya, ya, top 50-nya. Oke, nah banyak fitur-fitur. Nah, kita bisa export sebenarnya. Kita bisa CSV, artinya list ini nama. Mungkin kita perlu database penulis, dokumen, dan lain-lain. Kita bisa export CSV, so dokumen dan lain-lain. Demikian untuk afiliasi. Pembahasan kita tentang afiliasi akan dibahas selanjutnya tentang materi bagaimana kita merger atau menggabungkan. Contoh, artikel kita terbit membuat ID baru sehingga kita punya 2 ID di Scopus. Nanti kita akan bahas lebih detail di sesi berikutnya bagaimana kita ingin menggabungkan 2 ID ke satu account supaya lebih fokus, karena ketika kita terdistribusi, jadi poin kita akan tidak maksimal juga. Demikian untuk pembahasan afiliasi, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.